Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswiku kelas 8 SMP Hasan Taman? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah kalian masing-masing. Pada pagi hari ini adalah waktunya layanan BK. Bertemu lagi dengan Bu Gita. Pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang proses belajar. Silahkan kalian buka buku kalian pada bab pertama, yaitu tentang proses belajar. Nah, setelah kita nanti melakukan layanan BK, harapannya adalah satu, kalian bisa tahu konsep belajar. Yang kedua, kalian bisa mengetahui faktor-faktor belajar. Nah, kita bahas dulu ya yang pertama. Yang pertama yaitu konsep belajar. Konsep belajar sederhananya adalah menjadi belum tahu jadi tahu, jadi belum bisa jadi bisa. Sederhananya, misalnya saya memberikan sebuah informasi. Nah, kalian belum tahu apa yang saya pegang ini. Ini adalah gunting. Bagi dari kalian yang awalnya tidak tahu kalau yang saya pegang ini adalah gunting, maka kalian sudah disebut belajar. Dari yang belum tahu gunting, jadi tahu gunting. Terus kemudian gunting ini nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara memotong kertas dengan gunting. Saya praktek. Kemudian kalian juga belajar cara memotong kertas dengan gunting. Nah, kalian jadi bisa dari yang awalnya belum bisa memotong kertas dari gunting, jadi bisa memotong kertas dari gunting. Nah, itu kalian sudah bisa dikatakan belajar. Tapi itu masih konsep sederhana. Nah, konsep yang sesungguhnya dalam sebuah belajar itu adalah harus terjadinya sebuah perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan pemahaman, perubahan pemikiran, dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan perilaku. Contohnya, misalnya pada saat ini kita di negara Indonesia ini dan juga di dunia sedang ada yang namanya virus COVID-19. Oke, semuanya diajarkan untuk bagaimana caranya berperilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat yang paling sederhana adalah dengan mencuci tangan. Oke, awalnya kalian belum tahu bahwa mencuci tangan itu adalah perilaku sehat, atau kalian belum terbiasa. Nah, sekarang kalian jadi paham bahwa cuci tangan itu adalah perilaku hidup sehat dan bisa mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, dengan banyak informasi yang sudah kalian peroleh, jadi kalian belum tahu tadi informasi tentang pentingnya mencuci tangan sama bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, apa harus 20 detik, apa saja bagian mana yang harus kalian cuci. Nah, itu terjadi di dalam diri kalian, maka akan terjadi sebuah perubahan. Perubahan apa? Pemahaman. Dari awalnya yang merasa bahwa kalau misalkan habis makan, habis keluar, habis megang apapun tidak perlu cuci tangan, maka mulai dari setelah kalian tahu informasi dari berbagai media bahwa mencuci tangan itu sangat penting dan bisa mencegah virus COVID-19, maka terjadi perubahan pemahaman kalian, terjadi perubahan cara berpikir kalian, sehingga itu pun akan merubah perilaku kalian. Jadi di mana-mana kalau habis keluar rumah, habis dari luar, mau masuk rumah cuci tangan, habis makan, habis pegang apapun itu cuci tangan. Nah, itu sudah merubah perilaku kalian. Nah, itu adalah konsep belajar yang sesungguhnya. Jadi terjadi perubahan tadi ya. Oke, sampai sini sudah paham? Selanjutnya, yaitu faktor-faktor belajar. Faktor belajar yang pertama, yaitu faktor internal yang berasal dari diri individu. Jadi, asalnya dari dalamnya. Ada dua faktor, yaitu faktor fisik dan juga psikologis. Faktor fisik meliputi kondisi badan. Jadi, badan kamu apakah sehat ataupun enggak. Kalau misalkan kita belajar dalam kondisi kita yang sakit atau kurang enak badan, maka kita belajarnya juga tidak bisa maksimal. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Meliputi motivasi. Motivasi ini ada dua juga, yang berasal dari diri individu sama yang berasal dari luar individu. Kemudian faktor IQ atau tingkat kecerdasan seseorang. Faktor IQ ini hanya 20% saja berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang.
Tetapi perlu diingat bahwa IQ ini berpengaruh ketika proses belajar, tetapi tidak menentukan hasil belajar. Karena anak-anak yang memiliki IQ lebih tinggi, maka dia akan lebih cepat dalam proses belajarnya, tetapi tidak menentukan hasil belajar. Yang berikutnya yaitu kondisi psikis. Kalau misalkan kalian sedang stres, maka saya yakin kalian juga belajar kalian tidak bisa maksimal. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Faktor ini adalah sarana dan prasarana, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Contoh misalnya, kita pada saat ini kita belum boleh belajar secara tatap muka, maka kita melakukan pembelajaran secara daring. Bagi yang sudah memiliki HP itu tidak bermasalah, tetapi bagi beberapa anak yang mungkin belum memiliki HP, itu merupakan sarana dan prasarana, maka itu akan terjadi kendala dalam proses belajar. Faktor yang berikutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yang saat ini kita gunakan adalah kurikulum 2013, yang mana penilaiannya ada 3 aspek, yaitu keterampilan, sikap, dan juga nilai pengetahuan. Faktor yang berikutnya yaitu guru. Guru ini juga memiliki pengaruh, karena ada beberapa tipe anak yang ketika dia diajar oleh guru yang dia senangi, misalnya, dia akan lebih mudah untuk memahami pelajaran. Dan faktor yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Jadi kalau misalkan kita berada di keramaian, saya yakin kalian juga belajarnya tidak bisa maksimal. Ada beberapa anak yang suka misalnya harus belajar di situasi yang sangat hening, misalnya tidak boleh berisik. Nah, ini mempengaruhi faktor belajar. Nah, demikian penjelasan singkat dari Bu Gita mengenai proses belajar. Tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah, karena ingat, belajar itu kapan saja, dari mana saja, dan dengan siapa saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.